setia Tuhan. Ya, tadi ada lagu yang sudah dinyanyikan berkali-kali dan itu lagu yang memang menjadi tema kita pada siang hari ini, sebab Dia hidup. Sebab Yesus hidup, kita pun hidup. Lagu ini ditulis oleh William Guthrie. Mungkin fotonya boleh ditampilkan dulu, fotonya aja dulu. Jadi dia waktu tahun 60-an, di akhir tahun 60-an, dia sudah menikah dengan Gloria. Kalau orang Amerika dibilang William, panggil nama kecilnya Bill Guthrie. Biasanya ada sebutan-sebutan. Kalau orang Ambon ya orang Ambon nama Yohanes panggilnya Yanes, Anis, makanya Anis. Kalau orang Timur panggilnya bukan Anis tapi Nani. Tapi orang Amerika biasanya panggilnya, kalau William dipanggil nama kecilnya Bill. Nah, waktu tahun 60-an itu, akhir tahun 60-an, istrinya hamil anak yang ketiga. Dan saat itu situasi yang sangat sulit. Dia penulis lagu, dia penyanyi dan dia penulis lagu. Dia sangat sedih karena berat waktu itu habis perang Vietnam dan Amerika lagi sangat terpuruk secara rohani dan apalagi narkoba begitu kuat sekali merajalela dan pengaruh dunia sangat kuat. Bukan itu saja, adiknya lagi ada masalah keluarga, sudah mau bercerai. Ini bagi Bill ini sangat terpukul. Bukan hanya di situ saja saudara, yang terjadi adalah ada teman dekat mereka menuduh Bill menyalahgunakan uang. Wah, ini sangat berat sekali bagi Bill. Dan pada saat seperti itu, dia melihat bagaimana anak ketiganya lahir. Anak ketiganya lahir, dan waktu anak ketiganya lahir dia berat sebenarnya, situasi sangat berat. Dalam situasi kegalauan hatinya, dia keluar dari rumah sakit, dia keluar dulu. Dan di depan rumah sakit itu ada ada jalan yang baru diaspal. Jalan yang baru diaspal, dia perhatikan, tiba-tiba ada satu rumput, tiba-tiba muncul dari aspal itu. Dia baru ngerti, dapat pewahyuan dari Tuhan. Situasi berat, tetap rumput itu bisa hidup. Walaupun tanah yang sangat keras, rasanya nggak mungkin lah ada tumbuhan yang bisa tumbuh dari aspal itu. Tapi dia bisa hidup. Dan di situ dia mengerti, kalau Yesus hidup, maka kita pun juga punya hari esok. Nah, saudara, ini yang menjadi dasar kita dari firman Tuhan Yohanes 14 ayat 18 dan 19. Yohanes 14 ayat 18 sampai dengan 19. Situasi hidup bagaimanapun juga, kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus bangkit, maka kita pun juga bangkit, hidup. Yohanes 14 ayat 18 dan 19, kita akan baca sama-sama dua ayat ini ya. Kita akan baca sama-sama. Kalau sudah dapat, ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Itu yang menjadi dasar kita untuk tetap semangat. Punya iman. Apa dasarnya? Sebab Yesus hidup. Apapun yang masalah kita yang kita hadapi, walaupun juga banyak berita-berita yang tidak menyenangkan, walaupun ada orang-orang yang membenci kita, ada pun juga orang-orang yang tidak peduli sama kita, kita harus ingat dasarnya adalah sebab Yesus hidup, maka saya pun juga hidup. Ini yang membuat kita jadi semangat. Membuat kita juga tetap punya harapan. Dan dalam lagu itu, sebab dia hidup, akan ada hari esok. Sebab dia hidup, maka aku akan kupegang hari esok. Ada pengharapan. Apa yang menjadi dasar kita? Pasti kita juga punya banyak alasan sih saudara. Banyak alasan untuk
untuk tidak semangat lagi nih, untuk bisa menyalahkan lingkungan kita, untuk menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Pasti ada alasan, banyak alasan. Tapi saya ingin mengajak kita, ayo kita punya satu alasan yang kuat dalam hidup kita. Sebab Yesus hidup, saya pun juga hidup. Coba pasang video ini, Andrew. Bagaimana kalau alasannya orang-orang seperti ini, yang sebenarnya nggak punya alasan dia hidup, tapi mereka tetap hidup.受了伤，也无人去诉说，提着嘴角强颜欢笑着，无奈曾提醒我，至少我还活着，催我继续努力奔波着，汗水流过整整一列车，差不多泪水也有一条河，青春一生不多，梦想已睡着了，水深火热的我不快乐，我曾大雨之中挽起袖子迎风而行，害怕停下脚步整个世界突然落空，我跌跌撞撞敲开一丝所谓成功，只为家里笑声能再多一点，我在狂风暴雨夜里哭到喉咙沙哑，谁人能懂我啊，哪怕送来一个手帕，我愤怒命运不公，最后默默允许了，像野草遇见熊熊的烈火，汗水流过整整一列车，差不多泪水也有一条河，青春一生不多，梦想已睡着了，水深火热的我不快乐，我曾大雨之中挽起袖子迎风而行，害怕停下脚步整个世界突然落空，我跌跌撞撞敲开一丝所谓成功，只为家里笑声能再多一点，我在狂风暴雨夜里哭到喉咙沙哑，谁人能懂我啊，哪怕送来一个手帕，我愤怒命运不公，最后默默允许了，像野草遇见熊熊的烈火，我曾大雨之中挽起袖子迎风而行，害怕停下脚步整个世界突然落空，我跌跌撞撞敲开一丝所谓成功，只为家里笑声能再多一点，我在狂风暴雨夜里哭到喉咙沙哑，谁人能懂我啊，哪怕送来一个手帕，我愤怒命运不公，最后默默允许了，像野草遇见熊熊的烈火。
想也早遇见熊熊的烈火。Apa kira-kira kesan saudara? Masih beruntungkah kita kalau kita lihat dari video tadi ya? Mereka saja nggak menyerah. Kita nggak tahu kehidupan rohani mereka, kita nggak tahu. Tapi kan jadi contoh. Itu jadi contoh. Apakah kita mau menyerah dengan keadaan kita? Kalau kita berani katakan, sebab Yesus hidup, saya pun pasti hidup. Mari kita sama-sama katakan, sebab Yesus hidup, aku pun juga hidup. Karena kata hidup itu adalah kata dari kata zoe. Zoe itu adalah kehidupan Allah. Yesus bangkit dan dia memberikan kita hidup. Dia hidup dan memang dunia nggak bisa melihat Yesus lagi. Tapi kita bisa rasakan Yesus bangkit dan ada kehidupan dalam diri kita. Yesus bangkit dari maut, Yesus bangkit dari kematian. Dan dia memberikan kita kehidupan. Dan kehidupan itu yang membuat kita jadi tetap semangat. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, situasi mungkin kita punya kelemahan tubuh, punya kekurangan, ya hidup pas-pasan. Tapi saya ingin katakan, Yesus hidup. Karena kehidupan ini nyata sekali, saudara. Kehidupan ini ya sangat nyata dan kita nggak bisa lagi pikir, aduh ini bagaimana nanti ya akan datang. Enggak. Kalau kita yakin yang menjadi dasar hidup kita adalah Yesus hidup, maka kita punya hari depan, masa depan, hari esok. Bagaimana supaya kita bisa mengalami Yesus hidup dalam diri kita? Yang pertama, kita mau nggak mati bersama Yesus? Disalibkan bersama Yesus. Mari kita buka firman Tuhan Galatia 2. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku, kata Paulus ini dengan tegas, telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku telah disalibkan untuk Kristus. Karena kalau kita mau Yesus hidup dalam diri kita, kita ingin mengalami betul-betul nyata Yesus ada dalam hidup kita, maka kita pun juga harus pertama dulu, aku harus telah disalibkan. Saudara bisa bayangkan nggak misalnya sepasang kekasih mau menikah, tapi mereka udah ada kesepakatan harta terpisah, terus dunianya masing-masing dan jalan masing-masing lah. Mau kemana ya, suami nggak bisa ngatur istri, istri juga nggak bisa ngatur suami. Kira-kira bagaimana ini suami istri ini kalau menikah? Pasti repot. Jalan masing-masing, nggak ada terarah. Kalau kita ingin berjalan dengan Yesus, kalau kita ingin mengalami hidup Yesus ada dalam diri kita, Yesus ada dalam hidup kita, kita harus mati dulu. Mati disalibkan. Kita harus mati dengan dosa-dosa kita. Kita harus mati bagaimana kita harus ikut Yesus sungguh-sungguh. Maka Yesus ada dalam diri kita. Wah, kalau Yesus ada dalam diri kita, kita bukan lagi dengan kekuatan kita. Dikatakan dalam ayat 20, dan hidup adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dia punya iman. Dia punya pengharapannya bukan kepada orang kaya, bukan kepada orang yang punya pengaruh, tapi hanya kepada Yesus yang memeliharanya, yang menyerahkan dirinya, yang mengasihi dia. Dan itu yang Paulus yakini.
Mungkin kalau ada orang lain yang orang terdekat kita pikir dia bisa menolong kita, dia bisa mengasihi kita dengan tulus. Tapi tiba-tiba dia bisa berubah. Tetap ingat, Yesus telah mengasihi aku. Yesus telah menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau saudara nanti tiba-tiba ada yang fitnah saudara, menjelekkan saudara, bahkan saudara dipermalukan luar biasa di depan media, medsos. Banyak orang di medsos itu mencibirkan saudara. Tetap katakan, Yesus telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Itu yang menjadi kekuatan kita loh saudara. Itu yang membuat kita ada dalam membuat kita tuh merasakan bagaimana Yesus itu hidup dalam diri kita. Situasi yang memang tidak mudah. Saat ini kasih makin memudar. Kasih sebanyak orang itu makin memudar. Banyak orang yang sudah nggak setia lagi. Banyak orang yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Yang paling penting orang itu kalau misalnya deketin seseorang, orang lain itu pasti maunya apa dulu, ada maunya. Ya, itu pasti ada. Pasti ada seperti itu. Ada kepentingan apa dia? Nah, tapi bagi kita, sekalipun kita ditinggalkan, sekalipun kita nggak mengalami pertolongan orang lain, kita harus tahu hidup kita ini karena iman dalam Yesus. Dia yang akan memelihara dan dia yang akan memimpin kita. Makanya kita berani katakan Yesus adalah gembalaku. Dia yang memimpin kita, menuntun kita. Saudara, mari kita ingin mengalami tiap-tiap hari kita mati disalibkan bersama Yesus. Supaya kehidupan Yesus nyata dalam diri kita. Dengan demikian kita mengalami hidup Yesus. Yesus hidup dalam diri kita yang memberikan kita kekuatan yang dahsyat sekali. Dan kalau hidup Yesus itu ada dalam diri kita, saudara, maka kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah menyerah. Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus. 2 Korintus 4. Ayat 8 sampai dengan 10. Dikatakan demikian, 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan yang 10. Dalam segala hal kami ditindas. Ini kata Paulus dan beberapa temannya yang bersama-sama dia pada saat itu. Namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Mari kita perhatikan ayat 8 ini, saudara. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dia ada kekuatan. Kenapa? Dalam ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya apa? Kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Setiap hari kami membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya nyata kehidupan Yesus dalam tubuh kami juga. Apapun yang menjadi masalah kita, masalah yang sangat menempa kita, sakit penyakit, kalaupun juga dokter udah bilang, ini pasti sakit terminal, sudah sakit terminal. Sebentar lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau 6 bulan lagi, engkau sudah meninggal. Kita harus berani katakan, Yesus hidup dalam tubuh ini. Mungkin kita mengalami kelemahan, kayak tadi video tadi, mereka cacat. Tapi kita bersyukur kita sempurna, kita sehat. Tubuh kita tuh lengkap semuanya. Tapi beranikah kita katakan, Yesus, kehidupan Yesus nyata dalam tubuhku ini. Maka kita harus jaga tubuh ini. Sebagai apa? Nyata kemuliaan Yesus. Saudara, kalau kita yakin, percaya, Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu. Mari kita jantak alami kuasa kebangkitan Yesus nyata
dalam tubuh kita, dalam hidup kita sehari-hari. Saya ingin mengajak saudara gini, saudara. Karena situasi yang ada ke depan ini bukan lebih gampang lagi. Seperti yang Pak Tommy katakan kemarin itu. Situasinya memang bukan lebih mudah. Tapi kalau kita percaya Yesus hidup dalam diri kita, maka kita masih punya hari esok. Masa depan kita terjamin. Apa sih yang menjadi masalah dalam hidup kita? Apa sih yang menjadi kekhawatiran kita? Apa sih yang menjadi ketakutan kita akan masa depan? Mungkin bagi orang-orang muda lagi berpikir, bagaimana ya supaya anak saya ini bisa sekolah sampai kuliah? Kalau bisa kuliah, kalau bisa S1, S2, S3. Karena tantangannya ke depan nggak lebih mudah. Mungkin juga untuk orang-orang tua yang di atas 55, mungkin sudah mulai berpikir, nanti bagaimana di hari tuaku nih? Apakah dengan sakit penyakit? Nanti siapa ya kira-kira yang menemani aku kalau di hari tua? Mungkin juga ada kekhawatiran seperti itu. Tapi saya ingin mengajak kita. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita, mari kita berani katakan, sebab Yesus hidup, maka aku pun hidup. Aku tidak perlu khawatir, aku tidak perlu takut. Tapi kita juga perlu hikmat, saudara. Kita perlu ada hikmat Tuhan. Karena kematian Yesus disalibkan, itu menjadi kekuatan dan hikmat Tuhan bagi kita. Kita juga harus mengatur keuangan dengan baik. Kita harus mengatur keuangan dengan baik. Saat ini tuh kalau orang-orang yang memang pikir mengalir aja, hidup mengalir aja. Enggak, kita enggak hidup mengalir. Kita harus punya perencanaan bagaimana supaya keuangan kita bisa jaga dengan baik. Makanya saya belajar banyak sih, saudara, dari tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang mina sama talenta. Dulu saya pikir kalau jadi hamba Tuhan, ya sudahlah, pokoknya nanti ada persembahan dari pelayanan, ada persembahan dari gereja. Sekarang enggak, udah mulai berubah. Oh ya, saya harus belajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Bagaimana mengatur keuangan dengan baik. Kenapa? Saya belajar dari perumpamaan mina dan perumpamaan talenta. Justru orang-orang yang bisa mengatur keuangan dengan baik, orang-orang seperti itu diberikan kepercayaan oleh Tuhan yang lebih besar. Bukan sekedar soal uang, tapi bagaimana bertanggung jawab dengan keuangan kita yang ada. Supaya apa? Kita bisa pegang hari esok karena Yesus hidup. Kita jaga diri kita. Saya lagi berpikir, kenapa ya ada orang kaya yang sangat kaya nggak punya rumah? Orang yang kaya di dunia loh, saudara. Ibu Antin tahu siapa? Orang kaya di dunia nggak punya rumah. Bahkan dia sewa rumah 6 kali 6 meter. Ibu Antin bingung, siapa ini orang ini? Padahal dia kalau mau beli rumah 2M, 3M, 10M, punya uang. Tapi dia nggak mau punya rumah. Dia sewa rumah. Saya bayangkan, ini orang aneh ya. Tapi dia kenapa nggak mau beli rumah? Uang tuh nggak ada artiannya apa-apa. Kalau dia mau dapat satu hari itu 200 triliun, itu bisa aja satu hari dapat. Tapi bisa juga satu hari itu kehilangan 200-300 triliun, itu dia bisa aja seperti itu. Dia memang sengaja nggak mau punya rumah. Saya bayangkan, kenapa ya orang seperti ini nggak mau punya rumah? Karena dia mulai berpikir efisiensi. Makanya dia dipilih sama Donald Trump untuk efisiensi negaranya, ambruk juga negaranya. Karena sangat efisiensi sekali. Kenapa seperti ini, saudara? Saya belajar sih, apa sih orang-orang seperti ini memikirkan seperti itu? Kalau dulu kita waktu muda kan kita selalu diajarkan sama orang tua ya.
kamu harus punya rumah. Itu ada jaminan di hari tua. Kamu harus punya rumah. Harus ada jaminan di hari tua. Zaman sekarang, orang-orang muda belum tentu loh mau punya rumah dulu. Iya. Nanti kalau saudara sudah besar, anak-anak saudara sudah besar, disuruh, ayo kamu punya rumah. Belum tentu. Kecuali kita siapkan rumah untuk dia. Kalau kita suruh dia beli rumah, belum tentu loh dia mau beli rumah. Kenapa? Kenapa? Pilih nikah. Kenapa? Ini. Karena saat ini beli emas lebih cepat untungnya daripada beli rumah. Jadi orang udah mulai berpikir ke situ loh saudara. Saya hitung-hitung, saya coba analis satu ini. 2 bulan aja udah kembali modal beli emas. Jadi orang mulai berpikir, oh ya beli emas. Beli rumah cuma naik 13%. Nah saya bukan ajar ini, tapi makin gini saudara. Mulailah kita berpikir bagaimana kita harus punya perencanaan ke depan. Karena Yesus hidup. Karena Yesus hidup. Yesus hidup, maka aku pun juga hidup. Aku juga harus mewariskan banyak kepada anak-anakku ini. Bagaimana anak cucuku ini untuk punya masa depan, punya perencanaannya ke depan ini. Kita harus mulai berpikir, saudara. Ke depan ini bagaimana? Maka untuk orang-orang tua, kalau bisa, nabung. Walaupun sedikit. Mungkin 1 hari 10.000, mungkin 1 hari 20.000. Nggak apa-apa. Nabung aja. Kenapa? Sewaktu-waktu uang itu dipakai. Karena memang saat ini kita betul-betul harus belajar, harus mengerti. Karena dunia ini sangat kejam, saudara. Ada lagi satu saran yang kami belajar dari pakar. Kalau punya uang banyak, jangan simpan di bank. Saya juga mikir, dulu kita pikir kalau punya uang kan lebih aman kan taruh di bank ya. Simpan di bank. Ini dibilang kalau punya uang banyak, jangan taruh di bank. Ini ada apa ini? Karena nanti takut diambil, pakai online, pakai digital itu. Itu kan di-hack ya, handphone itu di-hack. Apalagi kalau kita punya internet banking atau apa gitu, itu bisa di-hack. Dan itu bisa diambil. Dan ini dunia sangat kejam. Makanya kita harus betul-betul mengelola, minta hikmat dari Tuhan. Kalau sudah punya uang, punya emas, berdoa, Tuhan ini apa yang saya harus atur? Sebab Engkau hidup Tuhan, maka aku punya hari esok. Aku harus jamin hidupku ini bagaimana bersama Yesus. Saudara, apapun situasi yang kita alami, kita harus yakin Yesus hidup. Yang menjadi dasar hidup kita adalah Yesus hidup dalam diri kita. Amin.